Hello. Nah, kita sekarang mau melanjutkan video tentang kursus Android Kotlin Fundamental yang dengan menggunakan bahasa Kotlin. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melakukan course yang tentang Anatomy of Basic Android Project gitu. Jadi, bagaimana sih isinya sebenarnya di Android Project dasar. Nah, nanti di sini sih harusnya kita akan belajar tentang bagaimana mengedit layout file, kemudian bagaimana membuat aplikasi yang lebih interaktif itu, lebih interaktif. Jadi apa yang akan kita lakukan? Pertama nanti kita akan mengeksplor main activity di Kotlin filenya dan activity layoutnya. Nah, kemudian nanti kita akan mengedit layout activity-nya, kemudian menambahkan button, kemudian mengekstrak hardcode string gitu ke dalam resource string-nya, kemudian mengimplementasikan click handler method. Jadi ketika nanti tombolnya diklik dia akan menampilkan pesan seperti itu. Oke. Nah, tampilan aplikasinya nanti seperti ini. Jadi ada kayak tombol gitu, ketika diklik nanti ada angka yang mengenerate random gitu di sini munculnya. Nah, pertama untuk explore activity-nya ya, di sini bisa dipahami. Pertama kita akan membuat aplikasinya dulu ya di sini. Kita akan bikin project baru dengan nama dice roller ini. Dice roller jadi kayak mengocok dadu, nanti mengocok dadu keluarnya berapa tapi dianalogikan seperti hanya menggunakan angka saja gitu ya. Nah, ini akan kita ikutin untuk penjelasannya nanti bisa sambil dibaca, kalau ada yang bingung pada saat pertemuan bisa ditanyakan gitu. Atau mungkin kalau yang bukan mahasiswa bisa ditanyakan di kolom chat, nanti bisa saya apa namanya? Bisa saya informasikan eh, kalau sempat nanti saya bales, kalau bisa saya bantu untuk menjawabnya. Oke, nah pertama kita akan buat akan buat projectnya dulu. Jadi yang pertama kita akan buka Android Studio-nya. Oke, kita akan buat Android Studio-nya. Ini biar tidak ganggu, saya close dulu aja. Oke. Nah, sambil menunggu loading, jadi nanti di sini kita akan membuat aplikasi dengan nama Dash Roller. Di sini nggak akan saya jelaskan, kan kawan sudah tahu save location dan lain sebagainya bahasanya. Kemudian nanti dibuka main activity-nya. Nah, isinya nanti seperti ini. Ya, isinya seperti ini. Nah, di kelas main activity itu dia extend app compact activity. Nah, extend berarti turunan dari kelas app compact activity. Jadi app compact activity itu adalah turunan dari kelas activity. Ya, jadi dia udah support untuk modern Android fitur-fiturnya dan lebih banyak memberikan compatibility tentang versi Androidnya gitu, versi-versi Android yang baru gitu. Makanya di sini lebih lebih baik dibandingkan menggunakan activity-nya untuk support versi-versi Android. Kemudian nanti ada method onCreate juga, ini namanya life cycle. Nanti di belakang kita akan bahas lebih dalam tentang life cycle itu apa. Nah, isinya nanti seperti ini ya, life cycle. Jadi ada method onCreate itu yang dipanggil pertama kali. Pertama kali ketika activity-nya dipanggil, dia akan manggil gini. Kemudian di sini adalah kode program untuk ngeload layoutnya gitu ya. Jadi layoutnya itu tampilannya itu terpisah. Jadi untuk Android itu logic sama view atau tampilannya layoutnya itu terpisah. Jadi di sini mereference ke r.layout activity main. Artinya nanti ada file activity main ini yang berisi layout untuk activity ini. Gitu. Nah, kita langsung coba aja. Ini project yang kemarin Hello World-nya kita close dulu. Kemudian kita akan membuat project baru. Jadi new project di sini. Kita akan buat project baru menggunakan empty activity masih seperti kemarin. Oh iya, kemarin mungkin belum dijelaskan di sini ya. Ini kalau kita mau membuat aplikasi untuk aplikasi handphone atau tablet, pilih yang ini. Kalau mau menggunakan untuk Wear OS ya pakai yang ini. Kalau Android TV pakai yang ini gitu. Tapi untuk course ini spesifik untuk handphone, smartphone dan tablet gitu ya. Kita pilih yang empty. Kemudian nama aplikasinya adalah Dice Roller. Oke, kemudian disimpannya ke folder baru aja, masih ke pemrograman aplikasi mobile, praktikum bisa di part 1. Kita aduh kemana diisi, nggak di folder yang baru. Oke, apa?
Di sini bikin new folder namanya dashroller. Oke, nanti ganggu ini, kita di luar aja. Saya bikin new folder dashroller. Oke, kita simpan di sini aja. Nah, pastikan dia terpisah dengan project-project yang lain ya, jangan jadi satu. Language-nya Kotlin, kemudian di sini kita akan menggunakan API minimumnya 19, jadi dia mengcover 98,1%. Kalau kita menggunakan 20, dia mengcover 94%. Better sih menggunakan 19, jadi dia mengcover lebih banyak device yang bisa menginstal seperti itu. Kemudian tinggal finish saja. Oke, ini akan lebih cepat dibandingkan pas pertama kali kita membuat Hello World ya kan, karena ada beberapa itu sudah ter-download untuk library dan lain sebagainya, buitnya juga akan lebih cepat harusnya dibandingkan yang kemarin. Karena kalau kemarin kan pertama kali habis install kayak gitu, nanti kalau lama itu wajar, dan itu tergantung dengan koneksi internet masing-masing ya. Nanti kok lama sekali kayak gitu. Nah, ini lebih cepat. Kemarin aja kita sampai di skip videonya. Saya skip itu karena lama banget untuk proses loading sama gradle buitnya, karena baru pertama kali dia akan mengambil beberapa library sama membuatnya itu masih lama banget. Oke, tapi kalau udah kedua ini beberapa udah ke download jadinya lebih cepat. Nah, sambil nunggu loadingnya, di sini sih nanti tadi ya explore activity, jadi isinya cuma set content view di sini aja nanti, karena yang dia itu menampilkan layoutnya gitu ya, menampilkan view-nya di activity. Oke. Nah, kemudian di sini kita mengeksplor untuk layout filenya. Berikutnya explore layout filenya. Di sini itu nanti ya sebenarnya dari sini itu bisa dengan tekan kontrol kemudian diklik ininya. Nanti kalau di Android Studio bisa langsung lari ke file ini, atau bisa dibuka di res layout kemudian double klik di activity main XML. Nah, nanti akan kebuka XML-nya seperti ini. Nah, perhatikan di sini itu ada dua versi ya. Ada versi teks yang dia itu dalam bentuk kode program, sama ada dalam bentuk desain. Kalau desain nanti kita bisa menggunakan drag and drop untuk membuat view-nya. Kalau di sini dengan menggunakan kode program, kemudian kalau drag and drop itu nanti kita tinggal tarik-tarik aja komponen-komponennya, diatur tata letaknya, nanti kode programnya otomatis tergenerate sendiri gitu. Bagus yang mana? Ya sama aja. Kalau tampilannya simple, mending pakai desain itu oke. Tapi kalau misalkan terlalu kompleks banget itu, kalau saya lebih prefer pakai kode program sih. Tapi kalau tampilannya hanya simple, nggak terlalu ribet-ribet banget, bisa pakai sih, nggak terlalu banyak customan gitu. Oke, nah di sini nanti disuruh minta untuk mendelete seluruh file XML-nya, kemudian disuruh copy paste, copy paste kode ini, ya. Copy paste kode ini kode untuk menampilkan text view. Bawaannya seperti ini. Dia menggunakan constant layout, tapi di sini disuruh mengganti dengan linear layout. Ikutin aja nanti ya. Copy paste, jadi ini semuanya dihapus, kemudian nanti copy paste kode ini, ya, dipindah ke sana. Oke. Nah, di sini penjelasannya itu di rootnya itu ada linear layout, jadi view-nya itu urutan kayak gitu kalau linear layout. Nanti dijelasin di bab layout ya. Kalau sebelumnya defaultnya itu constraint layout. Jadi di sini constraint layout hanya untuk simple view gitu ya, kayak membunuh lalat dengan bumerang ya. Jadi kalau view-nya tidak terlalu kompleks itu mending menggunakan linear. Tapi kalau misalkan view-nya itu kompleks banget, daripada nanti linear layout-nya terlalu banyak nested layout, artinya linear layout di dalamnya ada linear layout lagi, di dalamnya ada linear layout lagi gitu, nanti jadinya berat untuk meload view-nya. Jadi mendingan kita menggunakan constraint layout. Tetapi kalau tadi hanya satu view aja, bagus menggunakan linear layout. Nah, jadi di dalam linear layout itu juga ada Android layout width, sama di setnya itu widthnya match parent. Artinya ini berarti lebarnya itu mengikuti parentnya. Kalau height-nya itu wrap content. Kalau wrap content itu berarti ngikuti isinya, ya. Kalau match parent itu berarti dia akan ngikutin parentnya, lebarnya. Tapi kalau wrap content itu tergantung isinya lebarnya. Gitu. Nah, berikutnya kemudian ada text view. Text view itu dari text view juga, dia itu bawahan dari view. Di dalamnya ada atribut teks ya. Ini untuk ngeset teksnya. Tulisannya hello world gitu ya, tulisannya hello world. Tapi kita bisa diganti juga. Ya, di sini disuruh ganti nggak? Oh enggak, ini masih hello world. Oke, kemudian ada layout width sama height-nya. Di atribut text view-nya itu semuanya di set wrap content. Artinya nanti berarti lebar sama tingginya text view-nya itu ngikuti dari isinya.
Kalau isinya cuman misal Burhan gitu ya pendek ini, tapi kalau Burhan Alfirani Muktamar dia akan ngikutin isinya lebih panjang lagi gitu. Jadi itu fungsinya Rapunzel. Tapi kalau match parent itu artinya berarti apa namanya test view-nya dia langsung full tergantung parentnya seberapa lebar. Kalau parentnya itu selebar layar ya dia langsung full selebar layar gitu. Oke, ini udah selesai. Kita akan explore untuk main activity-nya. Nah, kalau main activity dibuka tadi seperti ini ya. Ada kelas main activity, dia turunan dari kelas app compact activity. Sedangkan kelas app compact activity ini, dia itu turunan dari kelas activity. Nah, dari fragment activity, nanti fragment activity itu turunan dari kelas activity. Pada ujung-ujungnya nanti kelas activity. Ini komponen activity. Kemudian di sini masih komponen activity. Nah, di sini terakhir dia turunan dari activity. Jadi indukannya adalah activity-nya gitu ya. Nah, di sini ini udah dibuatkan kode program ini untuk turunan-turunan ini sama tim dari Google-nya. Nah, kita tinggal pakai aja. Berarti kalau kita menggunakan app compact activity itu dia lebih kompatibel dengan versi-versi Android yang terbaru gitu ya. Kemudian di dalamnya ini adalah life cycle. Jadi ada beberapa metode-metode yang otomatis nanti dipanggil oleh Android. Jadi udah kayak life cycle itu berarti urutan metode apa yang dipanggil ketika activity ini itu dipanggil. Ya. Nah, kebetulan di sini lebih dalamnya soal life cycle nanti di belakang. Di sini itu ada metode onGrid. Nah, ini salah satu life cycle yang dipanggil pertama kali. Nah, ketika onGrid di sini dia manggil set content view. Nah, di sinilah layoutnya tadi. Ini bisa langsung klik ini, jadi dia akan diarahkan ke filenya. Nah, lihat. Ini versi yang desain. Versi yang desain sebentar loading ini. Nah, di sini kalau di modul itu kan tadi di bawah ya. Kalau di modul di bawah. Tapi kalau untuk Android yang versi terbaru itu pilihannya ada di atas ini. Jadi mau berupa desain, mau berupa kode. Kalau sekarang ada 3 atau di split gitu. Di split itu berarti ada kode, ada desainnya gitu. Ya, bisa split, bisa kode atau split untuk nampilin keduanya bisa kerja di sini bisa kerja di sini gitu atau hanya menggunakan desain aja gitu. Nah, kalau di sana kita disuruh minta untuk kode yang pertama kali tadi disuruh menghapus kesemuanya, kemudian disuruh copy paste kode layout yang ini. Kita coba copy, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, tidak ada error. Oh, ini kurang tutupnya yang ini realnya ini nggak ke bawah ya, ini nggak ke bawah tadi pas kopiannya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah tadi di sini tadi sudah dijelaskan ya apa itu mesh parent, web content dan sebagainya. Nah, kita lanjut aja kalau begitu. Nah, kita disuruh menambahkan button ya. Berikutnya kita disuruh menambahkan button. Nah, kalau di Android itu button itu tagnya button kayak gini. Kemudian diakhiri dengan button, width sama height-nya dibuat wrap content. Kemudian buttonnya itu dibuat teksnya roll seperti ini. Tadi udah dijelaskan ya, maksudnya wrap content itu apa. Nanti buttonnya akan ngikutin gitu. Nanti di bawahnya ini, kalau dia linear layout, maka nanti view-nya itu akan linear. Kalau tidak ada apa namanya informasi orientasinya itu horizontal, berarti dia defaultnya adalah vertikal. Jadi nanti button ini akan berada di bawahnya text view-nya gitu. Jadi tinggal button. Nah, usahakan untuk menggunakan autocomplete ya. Jadi nggak usah diketik manual semuanya satu-satu. Ketik beberapa kata aja, nanti dia sudah ada sugesti seperti ini. Jadi tinggal enter aja. Nah, langsung dibuatkan. Jadi ini malah justru akan lebih mengirit kode program. Jadi ngirit waktu. Nggak harus diketik-ketik semuanya gitu. Kemudian teksnya tadi roll ya, kalau nggak salah roll ya. Oke, nah seperti itu. Nah, oke, ini ada di bawahnya text view. Sip. Nah, di sini ada kuning-kuning ya kan di highlight di sini. Ini namanya hardcode string ya kan. Hardcode string kita apa namanya menaruh string kayak gini di dalam XML. Nah, ini nggak baik buat kesehatan. Ini hardcode string itu nggak baik buat kesehatan. Nanti ada apa namanya pergantian stringnya. Nah, setelah itu kita disuruh mengekstrak string resource gitu ya. Jadi apa namanya string itu harusnya nggak di hardcode ya kan, nggak di hardcode. Tujuannya apa sih? Banyak banget. Semua string itu baiknya itu ditaruhnya di resource string. Jadi di
bagian resource ini kan tadi di layout tuh, yang activity main itu di sini. Nah, itu di sini. Nah, untuk string itu baiknya ada di sini ditaruhnya. Ya, kayak app name ditaruhnya di sini. Kenapa harus taruh di sini? Jadi nanti ketika kita mau konfigurasi multi bahasa itu dianya bisa, ya, bisa dikonfigurasi melalui sini. Jadi kalau misalkan saya mau sih aplikasi saya itu ketika diakses di bahasa Prancis jadi bahasa Prancis, ketika diakses dengan bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi settingannya di sini. Ya, jadi emang nggak terlalu baik apa namanya menghardcode string seperti ini. Nah, caranya itu adalah dengan apa namanya alt enter kalau di Windows, tapi kalau di Mac itu menggunakan option enter, ya, option enter. Kemudian nanti kita akan pindahkan ke dalam string resource-nya. Ya, di sini sudah ada tuntunannya, akan saya praktekkan ya. Di sini lihat di bagian values-nya di string-nya itu isinya cuman app name. Nah, kita akan memindahkan ini role ini ke sana gitu ya. Jadi nggak dibuat manual aja. Caranya adalah dengan alt enter ya. Nanti kita namain dengan role label gitu di resource name-nya. Jadi arahkan dulu di string-nya seperti ini cursornya. Kemudian kalau Windows tekan alt enter, tapi kalau menggunakan Mac OS itu option enter. Nah, di situ ada pilihan extract string resource. Kita tinggal namain tadi role label. Value-nya role itu akan ngikutin value text di sini, ya kan? Kemudian ditaruh di file name-nya string, kemudian tinggal oke saja. Nah, di sini akan otomatis jadi add string role label. Jadi dia tidak hardcode lagi, tetapi mengambil string dari resource string di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada tambahan satu resource string dengan nama role label. Isinya adalah value-nya adalah role gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian seperti ini bla 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 ini bisa dibaca. Nah, start dan position view. Jadi di desain itu kalau kita klik desain, lihat ini posisinya. Nah, posisinya itu kayak gini, kiri kanan gitu. Padahal tadi pengennya di bawahnya, kan gitu. Jadi apa namanya? Kita harus set orientasinya. Jadi linear layout itu punya tag namanya orientasi untuk mengatur dia itu mau vertikal atau horizontal. Nah, di sini kan tadi teksnya di sini kan dia vertikal, tapi kita maunya horizontal. Maka di kodenya itu di bagian linear layout ini kita bisa tambahkan orientation ke vertikal. Jadi dia dari atas ke bawah seperti itu. Kita lihat di bagian desainnya, sekarang dia posisinya udah atas bawah. Ya, posisinya udah atas bawah. Oke, kita besarkan sedikit. Ini kita geser sedikit biar lebih jelas lagi. Oke, seperti ini. Semoga aja nanti di rekordannya jelas. Nah, berikutnya kita minta apa di sini ada yang namanya layout gravity. Layout gravity itu berarti dia itu mau posisi isinya itu ada di mana, gitu ya. Center horizontal berarti isi dari linear layout tadi dia akan berada di center secara horizontal. Ya, ada di center secara horizontal. Kita coba dulu. Jadi apa namanya? Linear layout itu punya atribut yang namanya layout gravity. Layout gravity. Saya ketik gravity-nya aja. Nah, ini dia layout gravity. Ingat sekali lagi, nggak usah diketik komplit kalau modul di Android. Jadi ketikkan beberapa kata kuncinya saja, nanti dia otomatis keluar ininya, apa namanya sugestinya. Jadi tinggal dipilih aja mau pakai yang mana gitu. Nah, layout gravity-nya kita menggunakan center horizontal. Oke, kita coba lihat desainnya. Nah, mana tadi? Nah, kalau center vertikal, kalau center horizontal, berarti nanti dia akan center secara horizontal. Sedangkan kalau dia apa namanya center vertikal, berarti nanti dia akan centernya di vertikal gitu. Nah ini kadang-kadang agak ngebug kayak gini ya. Jadi kadang-kadang view-nya itu nggak sinkron sama kodenya gitu. Padahal di sini udah di center horizontal, harusnya dia itu untuk view-nya di sini itu sudah ada di center sini gitu. Harusnya sudah ada center di sini. Nanti kalau dijalankan, tapi benar kalau dijalankan. Tapi kadang-kadang emang view-nya Android Studio itu kadang mengepak kayak gitu. Nah, oke, ini penjelasannya ya, penjelasannya bla 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 gitu.
Oh, sorry. Layout gravity-nya itu kan di-add kan di view-nya, bukan di apa namanya? eh bukan di layout-nya. Ya. Itu kalau kalau gravity. Ini karena layout gravity berarti apa namanya? Disetkan di text view sama button-nya. Mohon maaf, saya ketukar tadi untuk gravity sama layout gravity-nya. Jadi yang layout gravity-nya center horizontal itu bukan eh, apa namanya? Bukan layoutnya, tetapi adalah view di dalam layoutnya gitu ya. Kalau layoutnya harusnya pakainya gravity. Sorry sorry. Apa namanya? Tertukar. Nah berikutnya apa namanya? Di linear layoutnya, ya kan? Linear layoutnya itu layout gravity-nya kita buat center vertikal. Jadi isinya nanti dia akan si teksturnya ini dia akan berada di center vertikal gitu. Nah, nanti kan ini kan text view sama buttonnya berada di layout gravity-nya itu di center horizontal, maka berarti dia di tengah. Nah, yang disorot ini adalah linear layout-nya. Nah, linear layout ini ketika nanti kita buat center vertikal, berarti dia akan berada di tengah-tengah sini. Ya kan, dia di center secara vertikal gitu. Jadi kalau di sini kita buat layout gravity-nya di center vertikal, itu berarti nanti apa namanya? Posisi dari linear layout-nya itu akan berada di center vertikal dari pair-nya. Nah, kalau dia adalah root-nya, berarti dia di layarnya ini, dia berada di center vertikal. Gitu ya. Kalau center horizontal, lihat ini, lebarnya itu udah match parent. Jadi mau di center horizontal atau apapun, dia pasti posisinya full kayak gini ya. Tapi kalau center vertikal, dia akan turun di tengah-tengah. Gitu. Seperti itu. Nah, ini sudah. Kemudian di text view-nya kita akan berubah text size. Jadi text view itu punya punya apa namanya atribut namanya text size. Jadi text size ini bisa apa namanya digunakan untuk merubah ukuran. Nah kalau teks itu kita menggunakannya satuannya kalau di HTML Android itu menggunakan SP satuannya. Kalau image dan sebagainya itu pakai pakai DP ya di pixel gitu ya. Oke, di sini berarti teksnya itu untuk text size-nya text size itu menggunakan 30 SP. Nah, sudah. Nah, sekarang tulisan hello world jadi lebih besar. Kalau misalkan ditambahin angkanya, dia akan lebih besar lagi. Misalkan 100 SP, maka nanti di bagian desainnya itu akan lebih besar lagi. Oke, mungkin saya menggunakan split aja biar nggak pindah-pindah. Oke, kita menggunakan 30 SP, maka tampilannya jadi seperti itu. Ya, tampilannya jadi seperti itu. Nah, nanti kalau dijalankan ya seperti ini. Kita coba akan jalankan ke Nexus-nya gitu. Oke. Nah, nanti ketika dijalankan harusnya tampilannya seperti ini. Ketika dikompil sama di running, jadinya seperti ini. Nah, sekarang teks sama buttonnya itu sudah berada di tengah-tengah ya, ya kan? Kemudian teksnya lebih besar gitu kan ya daripada teksturnya. Tapi belum ada fungsi untuk ngeklik ya. Jadi nanti kita akan apa namanya ngeget reference dari button di kode programnya itu apa kita bisa memberikan event klik di activity-nya gitu ya. Nah, caranya itu adalah kita untuk mereference kan tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk di Android itu antara logic sama view-nya itu terpisah. Logicnya ada di main activity, kemudian view-nya itu ada di sini. Maka ketika kita mau berinteraksi dengan tombol ini, kita harus mereference view-nya itu di activity ini, kita akan mereference view yang ada di XML layout-nya gitu. Nah, untuk mereference itu bisa menggunakan ini kode find view by ID ya. Jadi bisa menggunakan find view by ID. Jadi di sini itu untuk mereference ID dari view yang ada. Sehingga pertama yang dilakukan adalah kita butuh memberikan ID untuk buttonnya. Jadi kayak ada ID khusus supaya nanti kalau kita reference dia ada ID-nya. Oke. Oke. Jadi kita akan memberikan ID untuk si button. Gitu. Nah, kita lihat di sini sambil dia jalan sudah jalan ya. Nah, oh, wah, ini kenapa yang dijalankan Hello World?
sudah saya. Oh, ini baru launching activity ya. Ini apa namanya, history dari yang kemarin ketika dia buka, dia launch dulu gitu, kemudian ini baru yang aplikasi yang baru ini dijalankan. Nah ini dia Hello World. Tadi kenapa kamu jadi Hello World ya, karena kemarin terakhir di sini sudah jalankan Hello World ya, kemudian tidak dimatikan dulu, berarti pas HP-nya buka dia otomatis buka yang itu. Nah ini tampilannya seperti itu, tapi ketika tombolnya diklik belum ada apa-apa ya, belum ada apa-apa. Nah tadi kita akan memberikan event klik pada tombol ini. Jadi kalau di tombol diklik nanti di sininya akan mengeluarkan angka gitu ya, di tutorial tadi. Nah yang pertama kita akan berikan ID di sini. Nah kita menggunakan plus ID, nama ID-nya ini bebas ya, nama ID-nya bebas, tapi usahakan sesuai dengan tombolnya ya, jangan bikin kata-kata sendiri ya, Naruto ya, Sasuke itu kan ID-nya kayak gitu susah nanti dikenalinya, nanti bingung. Kalau ini roll button ya udah roll button ya, jadi roll label gitu kan, karena ini button roll kan. Nah ID-nya adalah roll button, sehingga di sini kita kasih ID-nya adalah roll button. Nah seperti itu. Nah sekarang tombol ini sudah punya ID, ID-nya adalah roll button, maka berikutnya kita tinggal mereferensinya di activity-nya. Nah di main activity di bagian method on grid-nya kita bisa mereferensi si button itu, tipenya adalah button, kemudian direferensi di variabel dengan nama roll button. Kalau ini bebas, apapun bebas, kan ini kan hanya variabel aja, ini hanya variabel aja. Jadi caranya di bagian main activity di bawahnya set content view. Jadi setelah view-nya ditempelkan ke activity, kita buat roll button. Oke, tipenya adalah button. Nah, ini juga jangan diketik manual. Kenapa? Nanti apa namanya? Supaya dia itu auto complete gitu. Jadi harusnya dia biar apa namanya? Biar mau auto complete dan biar ngeimport dari buttonnya itu gitu. Oke, soal ini loading ini ya, button. Nah ini udah muncul. Jadi karena baru analyzing makanya udah belum munculnya apa, sugestinya munculnya lama banget. Nah ketika kita menggunakan auto complete, maka di atas di sini ini langsung dia auto import gitu. Kalau kita ketik manual dia nggak import. Nah nanti makanya ketika misalkan ini kita nggak menggunakan auto complete, kemudian kita ketik manual seperti ini, nah ini jadinya error gitu ya, jadinya error kan, merah. Kalau merah itu error berarti. Nah, makanya kita harus menggunakan auto complete-nya button. Oke, button sama dengan find view, lama sekali. Nah dia muncul. Nah r.id kita bentuk roll button. Nah ini adalah ID dari sana tadi. Kenapa harus pakai r.id? Jadi semua string dan sebagainya itu otomatis di generate menggunakan r ya, di r ya. Kalau kita mau ngambil ID ya r.id, kalau mau ngambil string ya r.string, kalau mau ngambil layout ya r.layout gitu. Jadi ini itu auto generate. R itu adalah kayak gudangnya generate dari ID, layout, string dan sebagainya. Jadi kalau kita mau ngambil ID ya r.id dan roll button gitu. Untuk mereference ID dari si roll button tadi gitu. Nah setelah kita dapat referensinya ya kan, setelah kita dapat referensinya, nah ini kalau diketik, oh ya kalau misalkan itu juga untuk solving, kalau misalkan tadi terlanjur diketik manual dan merah-merah kayak gini, kenapa untuk solusi di Android Studio itu adalah alt enter gitu. Nah itu Android widget button ya kan, kayak kita nih, ini Android widget button alt enter gitu ya. Alt enter itu kayak apa namanya, senjata utamanya programmer untuk ngefixing kode-kode error ya. Nah nanti dia langsung auto import gitu. Kalau teman-teman nanti atau mahasiswa atau siapapun menggunakan kode programnya manual gitu. Jadi untuk import bisa menggunakan alt enter. Sebenarnya bukan untuk import sih. Jadi alt enter itu untuk membantu kita ngefix kode program yang error. Baik itu warning, error dan sebagainya, itu akan memberikan sugesti perbaikannya apa gitu. Udah enak banget kan? Jadi sudah diberikan sugesti perbaikannya. Kalau di Mac menggunakan option enter ya pastinya. Nah berikutnya
apa namanya, kita akan menambahkan click handler untuk menampilkan toast. Toast itu kayak pop up pesan kayak gitu ya. Pop up pesan yaitu pertama kita akan menggunakan set on click listener ya. Set on click listener kepada button tadi, button role. Nah, pertama di main activity-nya kita akan membuat sebuah private function dulu namanya role device. Kita akan membuat, kalau kita membuat private function maka dipisah ya. Ini itu function sendiri. Jadi ini di sini itu function fun gitu kan. Dia override itu berarti dia itu dari mainnya ini udah punya metode ini, kemudian di sini di override. Nah, ini di mata kuliah OOP lah ya, nggak akan saya bahas lagi di sini. Nah, ini adalah satu function. Kalau teman-teman di situ tuh diminta membuat function, pastikan membuat functionnya di luar function ya. Jangan membuat functionnya di sini, di dalamnya gitu. Kalau sudah membuat function, itu berarti functionnya ada di luar function yang lainnya. Ya. Jadi di sini kan function. Nah, membuat functionnya itu di luar gitu ya. Nah, di sini apa namanya, batasnya ini adalah kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutupnya ini. Jadi udah ketahuan di kurung kurawal bukanya, kurung tutupnya di mana. Oh, berarti di sini adalah tutup dari function onCreate itu. Kita disuruh membuat private function roll apa tadi? Roll dice. Jadi di ngeroll dadu gitu ya. Roll dice. Oke. Nah, ini adalah function roll dice-nya ya kan. Untuk apa namanya? Nah, ini ada namanya scope ya. Scope itu kayak area kekuasaan fungsinya itu di sini sampai di sini. Jadi function itu area kekuasaan di dalam ini. Kalau function yang onCreate di sini gitu ya. Udah beda area kekuasaan. Tapi ini tujuannya adalah itu untuk ngehandle event click-nya. Kemudian di dalam function roll dice ini kita akan membuat toast untuk menampilkan button klik gitu ya. Kode programnya seperti ini ya. Kode programnya seperti ini. Jadi toast dot text ini kan. Dia butuh konteksnya. Main activity this ya kan, untuk konteks parentnya. Kemudian kata apa? Teks yang mau ditampilkan apa? Button clicker gitu ya. Button dong. Kemudian apa namanya, durasinya di sini durasinya short ya. Jadi toast durasi short itu berarti nampilnya nampilnya sebentar. Length short. Kalau lengthnya long berarti nampilnya agak lama ya, agak lama dikit ya, ada dikit long short. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang biasanya sering lupa itu adalah ini. Kenapa nggak muncul? .show-nya lupa ya. Ini kalau masih belajar saya dulu pas masih belajar itu paling banget kok ini nggak muncul-muncul, apa yang salah kayak gitu. Jadi kita lupa untuk menampilkan .show. Nah, tadi di kuning sih. Nah, kan biasanya ciri-cirinya kalau sekarang Android Studio udah pintar. Kalau kita lupa nge-show, ini di sini muncul kayak warning ya. Jadi kok ini ada bold kuning kayak gitu di sini. Itu apa gitu ya. Oh, ternyata apa namanya? Kurang show-nya gitu. Nah, berikutnya itu di method onCreate-nya itu kita tinggal set listener di button-nya. Lihat ini, roll button ini kan tadi sudah mereference view roll button di XML. Sudah disimpan di variabel roll button ini. Sehingga kalau kita mau membuat kliknya, maka kita tinggal roll button dot set on click listener. Set on click listener. Nah, kita menggunakan yang ini, ya pakai kurung kurawal ya. Set on click listener, ininya panggil aja metode ini, roll device. Roll dice, sorry. Nah, jadi nanti ketika tombol roll button itu diklik, dia akan manggil metode roll dice dan otomatis di dalamnya karena dia menampilkan pesan kayak gini, berarti dia akan menampilkan pesan button klik gitu. Oke, seperti itu. Jadi secara keseluruhan nanti kode programnya jadi seperti ini tampilannya ya, sama ya. Nah, kalau nggak sama ya ini udah sama. Kalau enter, Pak ini kan di enter ya itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Ini habis ini Pak ini di bawahnya nggak ngaruh ya. Kemudian kita suruh menjalankan, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Mana? Nah ini posisinya di sini sudah running, ya kan? Di sini sudah running. Kalau perubahannya itu tidak signifikan atau tidak ada perubahan-perubahan data,
Kalau kita hanya minta restart aja, maka menggunakan yang ini, yang A. Tapi kalau yang ini, aplikasinya dimatikan dulu kemudian dijalankan ulang. Karena kita ada banyak banget perubahan yang perlu dia itu compile ulang kode program kita, maka pilih yang ini. Tapi kalau dia nggak butuh compile ulang, pilih restart yang ini gitu ya. Kalau posisinya aplikasinya udah jalan di emulatornya. Oke, nunggu lagi ya nih, nunggu lagi. Oke. Tapi harusnya nggak terlalu lama sih. Sambil nunggu, saya mau jelaskan lagi apa yang ada di sini. Udah semua tadi ya. Nah, kita next aja. Berikutnya apa sih? Kita disuruh merubah teksnya. Jadi ketika tombolnya ditekan, nanti kan harusnya berhasil sih ini ya. Nah, teman-teman nanti nggak usah bingung kalau misalkan pas coding kok error kok apa kayak gitu ya. Nanti di yang mahasiswa saya yang di grup bisa ditanyakan langsung atau nanti pas pertemuan bisa ditanyakan. Kalau yang mungkin bukan mahasiswa bisa di chat aja problemnya apa, nanti kita akan bantu jawab gitu. Kalau di grup nanti karena ini lancar aja ya lancar gitu kan ya karena dosennya yang ngoding gitu. Tapi kalau mahasiswanya yang ngoding kadang-kadang kok error kok apa kok ini ditaruh di mana lupa dan sebagainya. Makanya saya buat video ini itu untuk membantu kalau teman-teman nanti bingung pas membaca modulnya itu bisa lihat videonya bisa diulang-ulang gitu ya. Kalau kayak gini pilih yang 10 menit aja. Jadi dimatikan dulu kemudian nanti jalan lagi. Oke, sambil itu, nah nanti setelah itu nampil, diklik harusnya nanti muncul kayak pop up gitu ya, button klik gitu ya. Cuman nandain bahwa kliknya itu sudah berjalan. Tapi berikutnya di sini itu adalah kita mau untuk mengganti teksnya gitu ya. Nah, di sini ketika nanti tombolnya diklik, maka yang apa namanya yang terjadi itu adalah ini muncul dash roll gitu. Ada tulisannya dice roll gitu sudah di rolling gitu ya. Jadi kalau diklik teksnya yang berubah, nggak cuma pop up doang, tapi teksnya yang tadi dirubah. Ya, di sini ya sama aja ya, sama aja apa namanya. Nanti dia butuh yang namanya referensi dulu, referensi ke view-nya. Di sini kebetulan disimpan di result text gitu, nama variabelnya bebas mau apapun ya. Yang penting ini dia turunan dari text view gitu ya. Kemudian nanti teksnya itu akan dirubah gitu ya. Teksnya dirubah menjadi dash roll. Karena tadi kan awalnya hello world gitu. Nanti dirubah ketika tombolnya diklik gitu. Oke, ini sudah yang baru belum? Harusnya sudah. Oke, sudah. Kalau ini saya klik. Nah, ini loh, button klik gitu muncul. Kalau diklik, nah button klik gitu. Oke ya, berarti event kliknya sudah berhasil. Nah, sekarang kalau diklik, pengennya tidak cuma kayak gitu, tapi pengennya ini teksnya berubah jadi dash roll gitu. Nah, di sini sudah ada, tinggal diikuti apa namanya di sini. Maka berarti kita butuh apa namanya mereference untuk apa namanya text view-nya. Kalau kita mau mereference text view-nya, berarti text view-nya butuh ID dulu, ya. Biar nanti teman-teman nggak bingung, saya samakan ID-nya dia minta apa. Result text ini ya, result text. Berarti di bagian sini, di bagian text view-nya, kita akan tambahkan dia ID supaya bisa direference. Kalau dia nggak punya ID susah referensinya itu by apa gitu ya. Nah, result text gitu. Sudah ID-nya ini diingat-ingat. Kemudian nanti di main activity kita akan reference file result text. Dia adalah text view ya. Dari mana Pak tahu text view? Nah, ini di sini kan dia text view. Kalau tadi kan ini button. Ya, text view ini button. Dia harus disamakan ya. Jangan text view dia button gitu, padahal dia bukan button. Nah, ini find view by ID r.id.result text. Nah, sekarang sudah di reference ke dalam result text-nya. Oke. Nah, apa namanya? Oh, dia disuruh di apa namanya di dalam metode. Oke, dia diminta di dalam metode apa namanya di dalam metode sini. Jadi ini disuruh mengkomen dulu ya. Nah, untuk mengkomen agar ini nggak jalan itu bisa menggunakan apa itu nama kontrol slash. Nah, slash. Jadi untuk mengkomen sebuah kode program bisa menggunakan kontrol slash gitu, bagi kontrol slash gitu. Itu dia mengkomen kode program. Jadi kalau begini kode program ini tidak akan dijalankan, tidak akan dikompil ya.
Nah, ini tadi ternyata dimintanya disuruh menaruh di dalam metode role device-nya. Bisa, bisa. Ya, bisa-bisa aja. Karena ini dipanggilnya setelah set content view. Ya, dipanggilnya setelah set content view. Kemudian apa namanya, setelah result text bla bla bla, kemudian result text-nya diganti ya. Result text dot text sama dengan dice. Oke, kayak gitu. Jadi teksnya diganti ketika diklik. Teksnya diganti ketika diklik. Kemudian kita disuruh menjalankan lagi ya sama kayak tadi. Nah, sekarang kalau diklik apa yang dijalankan, dia mereference text view-nya. Ini sebenarnya cara yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa lah ya, diikuti dulu aja modulnya, barangkali nanti ada surprise gitu ya. Result, oh ini apa namanya, result text. Oke. Typo typo aja sama, karena ini di sini bebas ya, apapun boleh ya, karena hanya nama variabel aja berarti bebas. Oke, sambil menunggu di sininya. Oke, nanti setelah itu, setelah nampil, harusnya ketika nampil nanti ketika diklik tombolnya teksnya berubah jadi dice roll gitu. Nah, berikutnya nanti setelah berhasil kita disuruh menampilkan random number antara 1 sampai 6. Jadi ini kan aplikasinya kan dianalogikan kayak mengocok dadu gitu. Mengocok dadu itu kan dari 1 sampai 6 kan, 1 2 3 tergantung matanya gitu. Nah, di sini namanya orang ngopio itu kan random. Nah, di sini nanti kita akan ngambil angka random gitu ya di situ. Tapi untuk pertama kali kita jalankan dulu apakah bisa ngerubah teksturnya. Ya, tadi udah menampilkan, sekarang kita rubah teksturnya. Kemudian nanti kita akan buat angka random setelah ini berhasil gitu. Oke, nunggu. Ya, klik. Berhasil ya. Di sini dilihat apa namanya? Teksnya udah berubah jadi dice roll gitu. Jadi berarti ini udah bekerja, udah programnya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan angka random dari 1 sampai 6 di dalam metodenya. Jadi di Kotlin itu bisa menggunakan ini, file random integer dari 1 sampai 6 dot random gitu. Jadi nanti 1 sampai 6 dot random itu berarti ngambil angka random dari 1 sampai 6 gitu. Kemudian disimpan dalam variabel random int ini. Oke, disimpan dalam variabel random int. Kemudian nanti ini disetextkan ya, disetextkan ke result text-nya to string. Karena ini tipenya adalah integer, ya kan? Tipenya adalah integer. Kalau di Kotlin Java itu kode apa namanya, tipe data itu kan agak-agak ngeselin ya. Jadi apa namanya, nggak ngeselin sih. Teks itu hanya bisa di set text gitu ya. Tipenya string. Jadi satu angka dengan satu string itu berbeda kalau di Kotlin atau Java itu. Nah, apa namanya? Kita akan coba untuk random ini. Apa namanya? Jadi ini adalah kode program untuk mengambil random, kemudian angka randomnya nanti di set ke itunya kok di sini. Oke, di sini kita akan ambil angka random. Di reference, kemudian kita ambil file random int ya. File random int itu sama dengan 1 sampai 6 dot random. Oke, berarti kita ngambil random ini, kemudian disimpan dalam random int. Nah, setelah itu teksnya itu kita set kan, kita ganti. Berarti teksnya itu ketika diklik dia adalah random int dot toString. Karena return dari randomnya ini kan, kalau disorot kayak gini, ini dia returnnya adalah int. Aduh, dia returnnya adalah int kan, metode function random itu returnnya adalah integer. Integer itu tidak bisa di set di teks. Jadi kalau ini nggak ada teksnya nanti nggak bisa. Makanya teksnya itu kan butuhnya string. Teks itu butuhnya sebenarnya char sequence, tapi string nggak apa-apa. Oke, begitu. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oh ya, kalau untuk membuka apa komentar sama ya shortcutnya. Jadi kalau
kontrol slash itu ngomen, kontrol slash lagi itu ngebuka komennya gitu. Jadi shortcutnya sama. Oke, coba kita klik. Nah, 1. Kita klik lagi 4. Ini random dari 1 sampai 6. Kalau diklik dia akan berubah-ubah. Ya, karena setiap kali diklik dia ngelakuin ini gitu ya. Oke, ini agak kurang tepat tapi kita ikuti dulu modulnya. Pasti nanti akan ada penjelasan di belakang ya. Ikutin aja dulunya. Nah, karena kita yang penting belajar bagaimana event click itu bekerja, kemudian menyampaikan teks dalam apa namanya secara programmatically gitu ya. Jadi tidak melalui XML tetapi melalui logiknya gitu ya. Bagaimana mereference view kayak gitu. Nah, solution kodenya nanti kalau misalkan teman-teman bingung, di sini itu sudah ada ya di apa namanya GitHub-nya di sini itu sudah ada aplikasi dashboard-nya nanti untuk perbandingan gitu ya. Jadi apa yang saya coding itu ada di sini. Apa yang teman-teman buat itu sebenarnya sudah disiapkan jadinya. Jadi untuk komparasi apa namanya yang jadi gitu ya, udah jadinya. Gitu. Kemudian untuk coding challenge-nya ini bisa diikuti nantinya. Apa namanya? Ini opsional aja ya, opsional. Nanti challenge-nya itu ini disuruh membuat tombol kedua, count up kayak gitu dan sebagainya. Di sini bisa diikuti aja. Jadi kalau misal waktunya masih ada, silahkan nanti ini dikerjakan juga, gitu ya. Jadi ini untuk mengupgrade skillnya teman-teman semua. Oke. Nah, ini summary-nya main activity itu adalah subclass ya atau anak dari app compact activity. Jadi app compact activity itu turunan dari fragment activity, dari compact activity dan panjang banget itu pokoknya induk utamanya adalah activity. Jadi activity itu adalah core Android class ya. Core Android class ya kan. Dan dia itu apa namanya untuk drawing Android app UI-nya sama menerima input event-nya. Jadi udah core-nya itu activity itu. Tapi di sini app compact activity sudah dibuatkan subclass sama tim Google-nya sehingga kita memakai lebih gampang untuk support kepada versi-versi Android yang terbaru gitu ya. Jadi semua activity itu mempunyai asosiasi layout file ya, karena tampilannya activity itu berada di XML di layoutnya. Sedangkan di activity-nya itu isinya nanti hanya logic-logicnya aja. Jadi logic sama view itu terpisah. Kemudian set content view di activity itu metode untuk mereference layoutnya ya, untuk menginflate layoutnya, untuk mengambil layout ditampilkan ke activity itu. Ya ini tadi udah. Kemudian view-nya itu apa namanya? Semua UI elemen itu subclass dari kelas view ya. Text view, button, image view ya kan. Kalau di sini tadi kita baru belajar text view sama button aja untuk view-nya. Ke depan nanti kita akan belajar yang lain juga. Tapi semua UI dalam Android element itu subclass dari view. Ya, pokoknya tampilan-tampilan itu view lah ya. Kemudian view atribut ada banyak banget ya. Ada layout width, layout height itu untuk mengatur lebar sama panjangnya. Kemudian ada teks untuk mengatur teks, kemudian text view, kemudian ada orientasi, ada layout gravity, ada text size gitu. Sebenarnya banyak banget, tapi tidak perlu dihafalkan semua karena saya pun juga nggak hafal semua. Jadi apa yang perlu digunakan aja nanti tinggal dicari informasinya itu cara penggunaannya seperti apa. Nah, string itu daripada menghardcode string di layout, ya, istilahnya menulis stringnya langsung di XML itu paling baik. Best practice-nya itu adalah menggunakan string resource ya. Jadi string itu ditaruh di file string di folder resource-nya. Oke. Nah, kalau untuk ekstrak string tergantung apa namanya nggak usah dibuat dulu. Jadi ketik aja hardcode dulu kemudian alt enter itu untuk mengekstrak stringnya ke string resource. Nah, untuk using view, untuk menggunakan view di activity, kita butuh mereference view tersebut dan view-nya harus punya ID untuk direference. Dari metode activity-nya, dari logiknya itu untuk mereference menggunakan metode find_view by ID tadi, kemudian nanti diambil ID-nya yang mau direference. Kemudian disimpan di variabel di kelas logiknya, di activity-nya. Oke, kayak gitu. Jadi kalau kita membuat ID, nggak cuma ID sih sebenarnya string dan sebagainya, maka itu otomatis di generate R class-nya ya. Nah tadi makanya ngambilnya itu kita menggunakan r.id karena R-nya itu langsung otomatis di generate ketika kita membuat ID. Kemudian atributnya ada text dan sebagainya. Click handler itu menggunakan set on click listener. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk memberikan event klik gitu ya. Biar apakah hanya tombol aja yang bisa, nggak, semua view bisa diklik ya. Text view bisa diklik, kemudian nanti image juga bisa diklik, button juga bisa diklik gitu. Nah, toast ini apa namanya? Kita jadi juga pakai toast. Toast itu kayak apa namanya? Kayak pop up message, ya, pop up message aja.
Jadi ada konteksnya, konteks aplikasinya, activity-nya, dia konteksnya activity mana gitu kan ya. Kemudian apa namanya, message untuk ditampilkannya, kemudian durasinya mau pendek apa mau panjang. Jangan lupa untuk memanggil show untuk menampilkan toast-nya. Nah, untuk pembelajaran yang lain, teman-teman nanti bisa buka ini link-link yang ini untuk mempelajari setiap detailnya gitu ya. Jadi emang dalam, lebih dalam lagi. Kalau teman-teman emang punya passion di sini ke depan, jadi saya juga memaksakan apa namanya, Pak, saya nggak mau jadi programmer Android, saya sukanya desain dan sebagainya, ya sudah sebatas tahu aja. Tapi kalau memang teman-teman punya ketertarikan di pemrograman Android, Pak, saya cita-citanya pengen jadi programmer Android, ini dipelajari lebih dalam lagi ya. Belajar lebih dalam lagi, gunakan waktunya semaksimal mungkin. Mumpung lagi PPKM, kuliah di rumah, ini bisa dimaksimalkan untuk baca-baca gitu ya. Ya, jangan lupa apa namanya, belajar juga ya kan, enggak cuma main-main terus gitu, tapi ada investasi kepala juga harus dilakukan gitu ya. Nah, homeworknya, nah ini karena device-nya juga udah bilang, device-nya ada beberapa yang apa namanya, eh, tidak mencukupi ya, tidak mencukupi. Ini nanti untuk homeworknya, untuk PR-nya itu nanti saya sesuaikan ya, saya sesuaikan. Oke, saya sesuaikan. Gitu, sudah selesai. Kemudian next code lab kita akan mempelajari tentang image resource dan compatibility ya. Compatibility itu apa namanya? Compatibility itu device dengan versi berapa sih yang compatible dengan kode kita, dengan pokoknya semua berhubungan sama kompatibilitas, karena Android itu kan ada banyak banget, ada banyak ukuran, ada banyak versi ya, maka yang paling kompatibel itu apa. Itu segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, nanti bisa digunakan sebagai acuan mengerjakan modul di sini. Kalau bingung bisa lihat videonya, kalau masih bingung bisa tanya di grup, kalau yang bukan mahasiswa saya bisa tanya di kolom komentar. Oke, kayak gitu, terima kasih, bye.